Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dari alumni 2004. Untuk kali ini, podcast kali ini saya yang menjadi hostnya dengan bintang tamu narasumber ya. Kakak kelas kita, kakak kelas saya. Mas siapa mas? Saya Milanovic, alumni SMA Negeri yang angkatan 94, dulu dari Fisika 2. Fisika 2. 10 tahun mas sampai aku ini. 10 tahun. Iya, cuma ya. Tahun aja hanya angka. Iya benar, tahan ada angka. Kegiatannya apa mas saat ini? Ya, saat ini sehari-hari saya bergabung di tim Yayasan Sungai Watch, di Yayasan Peduli Lingkungan, NGO, kita lembaga non-profit, jadi kantor pusat kita di Bali. Kebetulan saya sekarang ditugaskan di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ya, kegiatannya Sungai Watch ini gimana mas? Ya, jadi mungkin kalau untuk masyarakat umum secara mungkin di anak-anak muda, di anak-anak Gen Z, mungkin juga masyarakat secara umum, kita memang masih baru, masih belum banyak dikenal. Karena kita memang sebelumnya hanya berfokus di Bali. Jadi sebenarnya kita udah cukup lama berdiri. Yang di Bali? Yang di Bali itu tahun 2020 dan insya Allah Oktober ini kita ulang tahun yang ke-5. Dan di Sidoarjo baru belum ada 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Jadi kita Desember 2024 baru rilis, baru buka dan mungkin launchingnya baru Februari. Kalau ditanya kegiatan, kita memang visi dan misi kita itu mencegah sampah non-organik, terutama dari darat masuk ke sungai, dari sungai jangan sampai masuk ke laut. Jadi teman-teman kegiatan sehari-hari ya selain ada beberapa kegiatan, jadi satu kita pasang jaring, jadi jaring sampah di sungai-sungai yang menurut kita potensi sampah non-organiknya besar, itu kita pasang jaring pelampung. Itu nanti setiap hari ada yang patroli, jadi tim kita ada yang patroli untuk pengambilan, kemudian nanti dikumpulkan di gudang kita, baru kemudian dipilah. Itu jaringnya seperti apa mas? Kalau jaring kita memang agak beda dengan jaring-jaring. Itu bukan. Jadi kalau di Sidoarjo mungkin ada beberapa sungai yang sudah dipasang oleh tim dari PU ya. Tapi kalau kita ada sederhana kita buat sendiri, itu dari pipa paralon. Jadi paralon 2, kemudian dipasang ada rangkaian besi, terus kemudian baru nanti taruh di tengah sungai. Jadi ada tali besi, ya, di pinggir ada patok. Jadi karakter jaring kita itu nanti mengikuti arus air atau ketinggian air. Jadi kalau airnya besar, ya jaring otomatis ke atas. Kalau soalnya ada pelampungnya. Nah, itu kalau mungkin yang sekarang kan teman-teman PU, teman-teman di pemerintah desa itu pasang jaring yang permanen. Yang besi itu biasanya. Ya, besi itu kan jadi itu pun kadang membuat aliran air kurang lancar karena kan dia permanen. Kalau kita ikuti. Ya kalau besi kan airnya naik luput. Ya, memang enggak, tapi kalau besi mungkin agak tinggi. Jadi mungkin kadang bisa teman-teman PU itu pasang 1 sampai 1,5 meter dari ini. Jadi agak tinggi memang dia. Nah, kalau kita kan cuma dengan panjang per elemen, jadi per elemen sekitar 80 sampai 90 cm dirangkai, jadi nanti mengikuti tinggi rendahnya air ya. Udah di sungai mana aja yang Sidoarjo udah terpasang? Kalau kita di Sidoarjo ini baru di 4 kecamatan, di Sedati, Waru, Gedangan, sama Taman. Jadi kita sekarang ini ada 23 titik yang rencananya sudah berjalan. Ya. Sudah berjalan 23 titik dan ya mungkin cukup fantastis. Gudang kita sekarang 1 bulan yang lalu overload. Itu gudang sampahnya itu sekitar 105 ton yang kita dapat. Jadi karena tiap hari rata-rata teman-teman patroli itu bisa menghasilkan 700 sampai 800 kilo per hari.
Kalau sampah non organik. sampah yang nggak bisa diolah. Ya. Kalau mau kayak rumah kan dekat sungai. Iya. Mas, ya apa carane cek iso mlebu sungai kuwi? Ya apa? Nggak apa-apa. Jadi Ya apa ngomongnya? Ya apa? Iya. nggak apa-apa. Jadi kita nih Soalnya kan buri sungai rumahku, Mas. Sungai Mas Sidoarjo itu. Sidoarjo kan memang kota delta. Iya benar. Dia diapit oleh Sungai Berantas sama Sungai Mas. Sungai Bengawan Solo. Iya itu belakang rumah saya itu. Sungai Surabaya. Iya. Nah, Itu belakang rumah, depan rumah sungai. jadi sebenarnya kalau orang Sidoarjo itu kan sama sungai sudah familiar. Iya. Saya sendiri, saya asli Temu, Tambon. Saya lahir, Tunggu enggak mau. iya, Tambon tetangga. Saya pas lahir banjir besar waktu itu. Makanya ya mungkin saya di Sungai Buat mungkin juga salah satu. Karena banjir lahirnya. Iya. Jadi orang Temu atau mungkin orang Prambon, orang Temu terutama tahun 76 itu pernah Kebanjiran. kejadian. Lo kalau kebanjiran tiap tahun di sana Temu ini sih Pak pasar, ini. iya. Itu dulu kan langganan banjir. Sampai sekarang ya, Mas, kemarin sampai sekarang. Langganan banjir. Tapi yang paling besar orang-orang ini ngomong tahun 76, yaitu pas Lahirnya sampai saya lahir itu. Iya, saya diungsi waktu itu dievakuasi sama warga. Saya diceritain sama orang-orang. Sempat dievakuasi. Iya, karena ketinggian di rumah sedada. Memang berarti ya? Tahun 76. Iya, dulu. Iya, kan kalinya kecil. Terus juga jalan kok bisa ya, Mas ya? Itu mungkin ya. Pada zaman sakmono kan gak akeh membuat sampah lho maksudku. Ya, kalau nah, saiki piye ceritane? Dulu mungkin masalahnya bukan sampah, masalahnya manajemen sungai dan sebagainya mungkin masih belum sebaik sekarang. Kita ngomong bukannya zaman Belanda loh, zaman Belanda kan terbaik. Tapi waktu itu memang mungkin sungai belum banyak yang dibersihkan, plengseng, terus banyak sumbatan bahasa Jawa ini barongan. Banyak tau sungai-sungai itu barongan lah, itu yang mungkin kalau sekarang kan sudah diplengseng lah, tapi sungainya diperlebar, mungkin itu orang-orang sungainya udah lebar. Iya. Nah, gitu. Iya. Tahun 2024. Iya, kemarin. Itu paling parah ya, karena selama 16 tahun. Iya, 16 tahun. Itu kemarin sampai rumahku kan ikut. Iya. Jadi memang dulu tuh kalau ngerti ceritanya lah itu 2024 aku. Sempat Bupati ya yang sempat berkunjung. Sing masuk itu ya, Perumtas 5 Kerem itu. Ya, itu. Iya. Tapi kalau sama 76 atau mungkin 50 lebih parah ya. Tahun yang lalu sampai sak dodo. Iya. Iya belum, Mas. Aku diceritain orang-orang tempatku sana. Jadi Temu ini cukup banjir iki. Cukup banjir. Iya. Makanya mungkin ditakdirkan. Cukup Kerem ngono ya. Ditakdirkan untuk di sungai sekarang. Makanya ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan inilah dengan adanya kegiatan kita itu bisa lebih mengurangi. Bukan menghilangkan loh. Nggak bisa menghilangkan, mengurangi. Soalnya itu kebiasaan wong-wong sudah. Emang takdirnya orang Sidoarjo itu harus akrab dengan sungai. Harus gimana kita bisa mensiasati bahwa kita ini berdampingan dengan alam, dengan sungai, itu tadi dengan menjaga lingkungan, jangan buang sampah barangan, sampahnya. Ya memang ini ya, kalau mungkin beberapa faktor. Jadi Sidoarjo ini kan termasuk kabupaten yang terpadat di Indonesia selain Jakarta loh ya. Di luar Jakarta kayaknya kita terpadat. Jadi ada beberapa kayak kecamatan di mana? Waru, Mas. Itu kan sekitar 3.000 sekian, 30.000 berapa gitu. Itu kalau kita bandingkan di Bali, karena kita kan pusatnya di Bali, itu satu kabupaten. Jadi penduduknya Waru, kecamatan Waru, sama kabupaten di Badung, Tabanan. Tabanan itu nggak sampai 30.000. Jadi masih kalah. Sedangkan wilayahnya mungkin 3-4 kali lipat lebih banyak di sana. Jadi karena kepadatan warga. Ya sebenarnya sih saat ini dari Pemda saya kira sudah berbuat semaksimal mungkin. Maksudnya kita bicara kalau mungkin tidak ada yang sempurna ya. Tapi memang berpacu dengan kayak mungkin pertambahan penduduk dan sebagainya. Itu mungkin buang sampah. Katakanlah orang satu aja dari 100 orang, 100 orang yang buang sampah sembarangan 2 atau 3, walaupun 2%, tapi 2% dikali 30.000 berapa? Iya. Seperti itu. Jadi tadi Mas, kalau mau ngajukan pembersihan sampah atau pengelolaan sampah itu. Jadi
potong kita kita ini Anjir. apa ya? Bebas, maksudnya kita malah senang ada masukan dari masyarakat dan sebagainya, karena kayak di Sidoarjo ini ada 18 kecamatan, kita nggak bisa mengcover semua. Kalau maksudnya kita sendiri yang harus tahu, kecuali mungkin kalau saya bisa beberapa organisasi lain kayak Ekoton dan sebagainya sudah berjalan lama, kita kan masih baru, jadi butuh masukan atau butuh inputan dulu, dukungan dari masyarakat. Nah ini salah satu inputan, nggak apa-apa, mungkin WA saya langsung, kebetulan saya kan di Sidoarjo nih yang pegang, misalnya area manajer Sidoarjo, jadi semua wilayah yang di Sidoarjo mungkin masuknya ke saya. Oh gitu. Jadi kita cover, nah nanti mungkin prosedurnya setelah ada laporan, kita akan survei, kemudian setelah survei kita akan koordinasi dengan pihak desa, pihak DLHK, ya PU. Kalau mungkin Jerologi ini kan afur pelayaran. Maksudnya? Namanya afur pelayaran. Kalau Jerologi, terus mana itu? Larinya ke tempel. Tempel, kemudian Sepanjang. Kerembangan itu afur pelayaran namanya. Nah, setiap afur itu ada juru air. Jadi kita nanti mungkin laporan, kita bisa seperti itu, ada laporan masyarakat, kita survei, habis kita survei kita koordinasi dengan pihak desa, kecamatan, dan juru air tadi dari PUBM SDA. Nah itu dinas pengairan. Oh, dinas pengairan. Soalnya kapan hari ini waktu Bu Mimik live kan sering live. Oh ya. Spam saya. Ya. Oh spam. Bu kaliku ngarep oma. Soalnya apa? Saya kan kapan hari kan ada pertemuan kader, ada wakil rakyat. Saya juga lapor. Saya juga lapor. Jawabnya gini, yo mas yang pojok dewe iku pada sing buak sampah. Gak terima aku gak salah. Aku pojok dewe, RT 1, RW 1, omah nomor 1. Lho Pak, iku omahku, pojok dewe. Berarti aku sing buak sampah, mosok aku yang buak kasur. Wong latarku ya ombo, tak obok kok ngarepe omah. Soalnya kasur gawede itu loh. Apa sih? Kapok itu loh. Besok saya kalau aku sampai cari, ada kemarin kita dapat 2. Ya, hampir tiap hari sih kita dapat kasur di ini Afur Buntung ini. Ini kan kecamatan. Jadi di utaranya kecamatan ini Afur Buntung. Nah, itu kita dapat, tapi nyegatnya di Bungurase. Loh, memang nah itu tadi kalau anggota DPR bilang, oh berarti rumah pojok yang ini. Permasalahan sampah di sungai itu nggak bisa. Katakanlah sampah yang ada di Jerologi, saya yakin 95% lah. Mungkin 5% ada yang buang. Itu bukan murni dari warga sekitar. Karena kan air kan mengalir. Ya. Kalau kita katakanlah bilang, oh ini berarti orang Jerologi yang ini. Sebelah barat Jerologi kan ada desa itu. Sebelah baratnya lagi ada desa. Ya kan tidak menutup kemungkinan. Kemudian juga saya lihat, saya pernah nyusuri dari Bakalan sampai ke di Bakalan itu loh, maaf saya nyela ya. Bakalan kan ada kapan hari ikut bersih apa sih itu sing bersih itu loh yang Sidoresi ya. Nah Sidoresi itu bersih, terus habis jembatan Sidoresi itu yang ke arah Pasar Surungan ke situ kan udah arah rumah saya, itu mulai situ wes ada lagi sampah. Itu tadi kalau sampah. Saya itu juga gak masalah. Soalnya kalau nak buang sampah loh. Kalau sampai yang buang sampah, kalau sampai yang buang sampah, nggak mungkin kelihatan. Air kan mengalir. 5 menit aja sampai buang sampah seret. Nanti kan ngalir loh. Nah itu yang kalau hulunya ditanya gitu nggak ada. Dan kebetulan tempat saya tuh tikungan, jadi ada endapan kan. Nek buang mandek nangkul dulu lagi mandek. Apa sih? Sing keres tikungan kan pojokan lingkarannya endut itu loh mas. Itu banyak situ depan rumah saya tuh gitu. Jadi nek buang sampah di situ pasti ketok. Gak ngalir soalnya. Gak ngalir. Iya. Tapi kan kadang ini kalau dari sana baru ngalir. Tapi ya kebetulan ya alhamdulillah ada tanah yang lebih buat bakar buat buang-buang sampah. Nanti gak buat nang kali kayak contoh. Gitu ya, berarti udah lapor gini bisa nanti nanti mungkin kita survei. Karena kita gini, jadi
Sungai Bot itu tadi selain jaring sampah, ada program namanya Free Day Clean Up. Jadi setiap hari Jumat, kita pasti pindah-pindah. Jadi talk show. Hari ini katakanlah di Sukodono, besok di Wonoayu, besok lagi di Tulangan. Jadi kalau untuk talk show, Free Day Clean Up, kita free. Maksudnya tidak ada batasan 4 wilayah tadi. Jadi di luar itu malah yang lebih banyak di luar itu. Karena kalau kita pikir di 4 wilayah tadi Sedatiwaru, Medangan, Taman itu sudah kita pantau tiap hari. Nah yang di luar pantauan kita di 14 kecamatan yang lainnya. Selain itu yang kita. Soalnya kapan hari yang Bu Mimi live itu kan saya nyepam. Gak ngerti Kecamatan Balongbendo. Lahir aja. Kecamatan Balongbendo itu sebelah di. Ya Pak lo. Ya apa iki lho wilayahmu. Kabupaten Bos. Nah, memang Itu. mungkin Ya wes akhirnya ini anak buah itu loh Bu yang sebelahnya tarik ngerti. Balongbendo gak ngerti. Karena Balongbendo selama ini ada mayem, enggak pernah buat apa ya. Coba zaman buat masalah di Balongbendo, orang kabupaten apa harus viral dulu. Ya, ya. caranya tuh jalur maut. Nah, kalau sungainya nggak terkenal karena bersih sebenarnya. Ya kena sih Doresik kan kemarin Ya. dapat nilai kok kayak ya. Balongbendo. Biayanya berapa Mas? Apa itu? Isi sungai. Waduh. Jadi gini, Biaya nggak Mas? kita iya. ini adalah yayasan non-profit, yayasan tanpa istilahnya kita nggak nyari profit, nggak nyari keuntungan. Karena apa? Kita sudah disupport full oleh sponsor. Jadi sponsor itu bahasanya satu badan atau istilahnya lembaga yang support penuh sama kita. Dan mungkin agak mirisnya lagi, 95% sponsor kita tidak ada yang dari Indonesia. Lo, banter oleh lo. Oh, Sampai itu. kemarin juga sama Mas apa ini? Mas Ya, Prigi Prigi tahu itu ya? juga sama, iya. Jadi memang Sama, dari luar negeri semua. Prigi kan kemarin, tahun 2000 berapa itu dipanggil Obama. Ya, kalau Prigi memang, makanya teman-teman kalau di angkatan 94, Prigi cukup, terkenal. Karena dia komitmen sejak tahun 2000. Dia kan di UNER, biologi 94, lulus tahun 99 sampai 2000. Setelah itu dia komitmen di ya. Jadi 95% itu kita dari beberapa negara Eropa. Karena founder kita juga dari Prancis. Oh, gitu. Jadi 3 orang kakak beradik itu dari Prancis. Jadi semua biaya operasional, semua jaring, semua. Jadi kita itu termasuk nyewa gedung. Ya alhamdulillah kita digaji. Jadi kita memang kita kerja, bahasanya kerja lah kan. Tapi juga di satu sisi kepedulian sama lingkungan harus karena yang kita fokuskan sebenarnya kepedulian itu. Gaji, insya Allah, terus bonus itu. Jadi tidak ada biaya Mas. Jadi semua kegiatan kita kan pasang jaring, kan ada biaya kontrol. Tiap hari dikontrol. Paling enggak maksimal 2 hari sekali. Dikunjungi, dibersihkan. Seperti itu. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Tapi kalau mungkin ada, ya kalau namanya orang desa kadang nyumbang. Kalau kerja bakti kan makanan, minuman itu yang, kalau uang, itu kalau mau nyumbang itu berarti harus ke hubungan sama kantor pusat. Nah itu ada divisi yang sponsor. Seperti itu. Donasi ya. Ya, donasi. Jadi kita di Bali ini sekarang pasca banjir kemarin di Bali, itu selama hampir 2 minggu ini kita full untuk melaksanakan pembersihan di sungai di seluruh Bali. Jadi gantian, maka kita survei, kita jadwal, sungai A, B, C, D gitu kita. Nah itu kita menerima donasi. Itu nanti bentuknya sama kantor pusat. Jadi kita enggak narik, ini kalau biaya ini biayanya segini. Enggak ada. Jadi untuk pemasangan pun free juga. Free semua. Karena kita full kalau di Sidoarjo ini kan Maida Foundation. Itu Amerika kan, mungkin punyanya Mas Prigi. Maida, tapi beda lembaga atau beda ini. Itu mereka akan meng-cover selama 4 tahun, semua operasional sudah ditanggung. Jadi semua sudah ada pos-posnya, budgetnya. Seperti itu. Kapan mulai tahun kapan? Kalau di Bali 2020, ya. Mungkin kalau orang-orang, ya kemarin kita kegiatan sama Dela Provinsi di Afur Pemambang, di selatannya Korem,
Afur Kemambang. Itu namanya. Jadi Afur itu saya juga baru tahu setelah di Sungai Bot. Sungai itu cuma ada beberapa aja di Indonesia. Ya sungai itu kayak Sungai Berantas, itu sungai. Sungai Bengawan Solo itu sungai. Tapi kalau kayak gini yang Sudetannya itu tadi ya. ya kanal itu Afur namanya. Jadi saluran apa? Jane ya Mas. AFOUR Afur. A F V O U R Afur. Afur. ini pasti bahasa Prancis. Nah, itu bahasa Indonesia, enggak bahasa Amerika, Inggris atau apa ya. Enggak Prancis tuh Mbak, wangel-wangel. Iya, aku yang enggak. Maka rada asik gitu. Berarti yang terhitung sungai itu yang gede-gede itu ya. Iya, Mas? jadi kalau di Jadi ini bukan ya. Ngarep omahku udah termasuk kalau sungai. ini yang Ini sebelah kecamatan. sebelah kecamatan ini namanya Afur Bontung. Afur Buntung. Ya, karena dia ada bontung ininya. Jadi mendet nanti ada saluran lagi. Kalau yang depannya kan Afur Pelayaran. Afur Pelayaran. Itu juga kan nanti Afur itu dia akan mengalir ke sungai. Jadi sungai besar, nah, sing anak-anak sungai kalau kita bahasa gampangnya itu Afur. Ya. Di sini pakai perahu ya Mas. Kebetulan kita di Sidoarjo belum punya. Jadi kalau di Kalau Bali bersihkan ya nyemplung. betul, Lho. Pak sungainya Jawa piye? pakai pelampung. Afur. Afur. Aku yo ket ngerti jenenge Iya, Afur. Saya juga baru tahu. Gak ada buayanya Mas. Iya, Nyambe deh koyoke. kalau nyambe ular kita tiap hari ketemu. Buaya. Kayaknya buaya Buaya nggak akan ini kan. Maksudnya buaya itu kebanyakan di hilir, di dekat delta, Muara itu Tapi mburi mau Mas buaya. Burin yang Mas sampean. Heeh. Sing Oh, Sungai iya. Mas itu. Oh, Sungai Mas. Iya, itu masih ada. Iya Mas ya. Tapi kan ini apa kayak gitu takut sama manusia. Oh iya, Iya. takut dimasak ya. Datana dompet. Kita kalau ular Sering biawak biawak. tiap hari. Itu berarti kan sungai itu kan memang mereka kayak apa ya, simbiosis ya. Ini kalau di banyak katakanlah biawak berarti ikannya banyak itu. Ikannya banyak. Nek ular ya rumahnya dia. Kita yang tamu ya Mas. Iya, makanya kadang Kita yang di tahu. beberapa saya pernah kejadian kemarin mungkin 3 bulan yang lalu di Afur Bontung ini. Jadi ini sampai dengan tahu Bungurase ada sungai besar itu. Nah di bawahnya jembatan itu rumahnya ular ternyata. Nah kita jangan masang jaring di mungkin ke timur 30 meter lah. Kita pasang jaring di situ, teman-teman pas operasional ngambil Ular tok. ternyata banyak ada ular, tapi ini ularnya ngalih. Oh, Karena bagi ular seperti yang kita pernah dapat materi, jadi kita di Sungai Bot juga ada pelatihan penanganan ular. Ular itu menganggap kita predator, makanya kalau ada ular ya kita nggak usah jangan dibunuh. Itu kan makhluknya Tuhan ya. Jadi sama-sama, dan itu memang rumahnya, kita ini tamu, benar. Jadi nggak usah ini kita halo gitu aja, nggak mau. takut ya. Ya mereka akan lari. Ular itu kan gigit itu kalau mereka terpaksa. Kaget, ada berdepan lah. Itu bukan karena dia mau menyerang, tapi Mempertahankan. berarti dan kaget. Lata ulo itu. Sama ini cak langsung copot kan. Gitu. Lata ya Mas. Awas yang potan gitu. Nyatet. Kita di pelatihan tuh ular kobra terutama di ini. Disuruh lewat jadi kita berenam gitu. Ada 3-4 ular kobra dilepas Loh, di bawah kita ini. Ya, asal kita enggak ngapa-ngapain yo Diem. Mereka tuh gitu kaget. Kalau kita injek langsung. Oh, Gitu. Makanya kalau ada ular diem berarti. patung ya. Belum terdek ini ya. Ya gak iso nek matung jelasin ngono wajar kabeh. Iya. Insting tahan hidup itu. Dan Ya. aku sering Mas keluar gitu. Kelebon ular tak keluar ular. Yuk nang jero omahku sering. Karena kayak omahku kan akeh buritan itu. Barongan. Barongan. Kayak barongan. Dan barongannya sakit babat ya, akhirnya mlebu omah kabeh. Aku Jadi? tak bondo botol sampai sapu. Kasih tak alfonondasi ini mlebu ya. Iya. Kata materi. Jangan dibuang. Nah, Ya mungkin dibuang di mana gitu. Iya, akhirnya tak ke sawah atau Ya ke sungai itu apa. Tapi ya wedi Tapi lho. lagi aja. Loh jangan. Ayo.
Oma aku wedi. Kalau ini ada yang dijual nggak apa-apa juga. Kalau lu Sak jempol. Iya. Cowil cilik.